Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirin wal hadirat, mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, sa'imin was sa'imat, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita nikmat begitu banyak. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 17 hari. Semoga amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah. Semoga salawat dan salam yang bapak-bapak ibu ucapkan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Islamic Center Bangkinang mendapatkan syafaatul usma, syafaat yang besar yang akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah setia Masjid Islamic Center Bangkinang dan para pendengar radio di mana saja berada. Alhamdulillah, di siang hari ini kami diberikan kesempatan oleh takmir Masjid Islamic Center untuk mengisi kajian ba'da zuhur. Alhamdulillah, kita akan coba membahas tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di mana saja berada, Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan oleh Allah Al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, penjelas bagi manusia, minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu berfungsi sebagai Al-Furqan, pembeda. Alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah setia Masjid Islamic Center Bangkinang, Allah Subhanahu wa taala menjaga keaslian Al-Quran sampai akhir zaman. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak ada orang yang bisa mengotak-atik Al-Quran, karena Al-Quranul Karim Allah jaga. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran, Az-Zikra.
Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang memelihara, menjaga keotentikan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kitab-kitab umat yang lain di luar Islam, keotentikan kitab mereka sudah diotak-atik oleh umat mereka sendiri. Sedangkan keberadaan Al-Quranul Karim, keaslian, keotentikan Al-Quran sampai akhir zaman, tidak ada yang bisa mengotak-atik Al-Quran. Tidak ada yang bisa merubah, mengganti, menukar. Jangankan satu surat, satu ayat pun tak sanggup manusia untuk menukar atau mengganti ayat-ayat kalamullah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sejarah turunnya Al-Quran ada tiga periode tahapan turunnya Al-Quranul Karim. Yang pertama, periode atau tahapan yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, Al-Quran Allah turunkan di Bait Al-Mahfuz. Proses ini tidak seorang pun yang tahu keberadaan Al-Quran ini. Apakah berada di Lauhul Mahfuz dengan dibawa oleh malaikat Jibril atau tidak, hanya Allah yang tahu. Apa kata Allah? Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang didustakan oleh mereka adalah Al-Quran yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Dan Allah juga berfirman, bapak-bapak, ibu-ibu, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz adalah tempat azali yang menjadi tempat tertulisnya segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi, dan serta takdir seluruh makhluk ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang kedua, sejarah turunnya Al-Quran periode kedua atau tahapan yang kedua adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah, bapak-bapak, ibu-ibu? Baitul Izzah adalah tempat yang mulia di langit dunia. Ini terjadi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Ini Al-Quran yang Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Apa kata Allah? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam yang diberkahi. Ini belum sampai kepada Nabi Muhammad. Hanya Al-Quran Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Yang ketiga, turunnya Al-Quran periode ketiga atau tahapan ketiga dari Baitul Izzah ke Rasulullah
wasallam. Ini prosesnya dari Baitul Izzah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan perantaraan malaikat Jibril ataupun tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Ini awal turunnya Al-Quran. Turunnya ayat yang pertama sampai ayat kelima surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Iqra. Ini yang kita ketahui dari kita SD, MDA, di tempat surau, di tempat-tempat pengajian, bahwa turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Kita tidak perlu berbantah-bantah, kita tak perlu berdebat-debat. Yang penting kita amalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, di mana saja kita berada, sejarahnya periode ketiga ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruslah di Gua Hira. Lalu kenapa Nabi beruslah di Gua Hira? Lita'abbud, untuk beribadah. Ketika Nabi beruslah beribadah di Gua Hira, datanglah sesosok laki-laki yang Nabi tidak tahu laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Faqala, laki-laki itu berkata kepada Nabi, Iqra. Fakultu, lalu aku katakan, kata Nabi, ma ana biqari, saya tak pandai membaca. Nabi di Gua Hira, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sedang beribadah, tiba-tiba datang sesosok laki-laki. Direngkuhnya Nabi, dipeluknya Nabi sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya. Nabi khawatir, Nabi menggigil ketakutan. Lalu malaikat tadi, laki-laki yang menyerupai, malaikat yang menyerupai laki-laki tadi berkata lagi kepada Nabi, faqala Iqra, baca. Fakultu, lalu aku berkata, kata Nabi, ana ma ana biqari, saya tak pandai membaca. Fa'akhazani, lalu dia merengkuh lagi sekuat tenaga, memeluk aku, kata Nabi, untuk kali yang kedua, sehingga aku gemetar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pulang ke rumah Khadijah. Sesampai di rumah Khadijah, lalu Nabi berkata, faqala zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Lalu Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad. Lalu Khadijah berkata kepada Nabi, apa yang terjadi? Lalu Nabi katakan,
tadi datang sesosok laki-laki merangkul, memelukku sekuat tenaga. Lalu ia berkata, "Iqra, Iqra, Iqra." Karena istrinya sayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Khadijah berkonsultasi dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah bunsananya Khadijah binti Al-Khuwailid, sepupunya Khadijah. Lalu Khadijah berkata kepada Waraqah, "Apa yang terjadi kepada abangku ini?" Setelah panjang lebar Khadijah binti Al-Khuwailid menceritakan kepada Waraqah bin Naufal, lalu Waraqah bin Naufal berkata, "Haza namus." Ini adalah namus. Namus yang Allah utus kepada Nabi Musa alaihi salam. Ternyata namus ini dalam kitab Taurat adalah namus itu malaikat Jibril alaihi salam. Bapak-bapak, apa kata Waraqah bin Naufal kepada Khadijah dan kepada Nabi Muhammad? "Sekiranya aku hidup berumur panjang, tentulah engkau Muhammad akan terusir di kampungmu." Ternyata apa yang dibicarakan oleh Waraqah bin Naufal terbukti. Nabi Muhammad terusir di kampungnya. Apa kata Waraqah? "Sekiranya aku hidup, tentu aku akan menolongmu Muhammad." Ternyata Waraqah belum sampai Nabi berhijrah ke Madinah, Waraqah meninggal dunia. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang Allah turunkan periode ketiga atau tahapan yang ketiga ini beransur-ansur, bertahap-tahap. Untuk apa? Apanya Allah? Apa kata Allah, Bapak Ibu? Dijawab oleh Allah, karena orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad, "Wa qala allazina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan kadzalika nusabita bi fuadaka wa rattalnahu tartila." Orang-orang kafir Quraisy ngomong, berbicara kepada Nabi, "Kenapa Allah tidak turunkan Al-Quran sekaligus? Kenapa Allah tidak turunkan Al-Quran secara keseluruhan?" Lalu Allah jawab, "Kadzalika nusabita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila." Demikian agar kami memperteguh hati Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil. Kenapa Allah turunkan Al-Quran di periode ketiga ini bertahap-tahap? Hikmahnya yang pertama, agar lebih mudah dipahami dan diamalkan. Yang kedua, merupakan jawaban dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah umat. Yang ketiga, untuk memudahkan penghafalan Al-Quran. Yang keempat, turunnya Al-Quran sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang ketiga, yang berikutnya,
sesuai dengan permasalahan umat, menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Yas'alunaka, yas'alunaka, maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja kita berada, hendaknya kita tahu sejarah turunnya Al-Quran. Ada periode pertama di Lauhul Mahfuz, ada periode kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yang ketiga ada periodenya Baitul Izzah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita pergunakan momentum Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah sami'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan mendatangi yang membacanya, dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang bersahabat, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kaum muslimin, kaum muslimat, dan hendaklah kita khawatir dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Perumpamaan rumah yang dibacakan Al-Quran dengan rumah yang tidak ada anggotanya membaca Al-Quran, perumpamaan orang hidup dengan mayat, orang mati. Ingatlah kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, saudara-saudaraku, di mana saja berada dan yang ada di dalam masjid ini. Ingat oleh kita pertanyaan malaikat mungkar nakir nanti di alam barzakh. Salah satunya yang akan ditanyakan adalah ma imamuka, siapa imammu? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang memiliki amal soleh yang mantap, bagi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan menjawab imamil Quran, imamku adalah Al-Quran. Hendaknya kita bisa menjawab pertanyaan dari para malaikat mungkar dan nakir di alam barzakh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.